mengulas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Rumi Mariati, SSMU. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat mengenai manajemen pendidikan di era modernisasi. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu 1. Pengertian pendidikan, 2. Pengertian manajemen pendidikan di era modernisasi, 3. Pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli, 4. Karakteristik manajemen pendidikan di era modernisasi, 5. Fungsi manajemen pendidikan, 6. Perbedaan manajemen pendidikan di era modernisasi dan di era tradisional, 7. Tantangan dan strategi manajemen pendidikan di era modernisasi, 8. Tujuan manajemen pendidikan di era modernisasi, 9. Contoh penerapan dan implementasi manajemen pendidikan di era modernisasi di Indonesia, dan terakhir kesimpulan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan bagi setiap orang. Dalam hal ini, setiap individu berhak mendapatkan layanan pendidikan yang baik, mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Di Indonesia pun berlaku wajib belajar 12 tahun, yaitu hingga tamat sekolah menengah akhir. Bukan tanpa alasan, pendidikan memberikan peranan penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, suatu bangsa dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong peradaban manusia yang lebih maju. Selain itu, pendidikan juga menjadi bekal bagi setiap individu untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta mampu mengatasi berbagai masalah. Tujuan tersebut tentu saja didukung dengan manajemen pendidikan yang baik dan efektif. Manajemen pendidikan di era modernisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan pendekatan berbasis pemahaman data untuk mencapai tujuan pendidikan. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan inklusif sesuai kebutuhan masyarakat global. Di era modernisasi, penggunaan teknologi seperti sistem pembelajaran BOLT, analisis data pendidikan, dan platform digital menjadi elemen kunci. Hal ini memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan efisien. Selain itu, manajemen pendidikan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, dan dunia industri untuk menciptakan lingkungan belajar yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian pendidikan manajemen menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah pengertian pendidikan manajemen menurut Mulyasa adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Kedua, pengertian manajemen pendidikan menurut Gaffar adalah menurut suatu proses kerja yang sistematik dan komprehensif dalam rangka tujuan mewujudkan pendidikan nasional. Ketiga, pengertian manajemen pendidikan menurut HAR Pilar adalah suatu kegiatan yang mengimplementasikan rencana atau perencanaan pendidikan. Keempat, pengertian manajemen pendidikan menurut Sagala adalah penerapan manajemen ilmu dalam dunia pendidikan atau sebagai penerapan manajemen dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha dan praktek pendidikan. Manajemen pendidikan ialah aplikasi prinsip, konsep, dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Karakteristik manajemen pendidikan di era modernisasi. 1. Berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi digital untuk administrasi, pembelajaran, dan evaluasi. 2. Inovatif dan fleksibel. Kurikulum dan strategi yang adaptif terhadap perubahan zaman. 3. Berorientasi pada kualitas. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan hasil belajar. 4. Kepemimpinan kolaboratif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. 5. Berbasis data. Penggunaan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti. 6. Berwawasan global. Menyiapkan peserta didik untuk bersaing di tingkat internasional. 7. Pendidikan karakter. Menyimbangkan inovasi dan penanaman nilai-nilai
moral dan etika. Dalam hal ini terdapat beberapa fungsi manajemen pendidikan yang berperan penting guna mencapai target tersebut. Fungsi manajemen pendidikan ini meliputi perkiraan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kontrol hingga pengawasan. Beberapa fungsi harus diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Dengan begitu, sistem pendidikan yang dijalankan dapat bekerja secara teratur dan terarah. Fungsi manajemen pendidikan selanjutnya yaitu pengorganisasian. Dalam hal ini, lembaga pendidikan perlu menerapkan manajemen yang tepat untuk mengelola sumber daya yang ada, guna mencapai hasil dan tujuan secara efektif dan efisien. Salah satunya membentuk organisasi yang memudahkan beberapa urusan seperti organisasi komite, staf sekolah, dan staf pemeriksa. Perbedaan utama antara manajemen pendidikan di era modernisasi dan era tradisional terletak pada pendekatan dengan teknologi yang digunakan. Era tradisional fokus pada metode pembelajaran konvensional, hierarki yang kaku, dan pengelolaan sumber daya yang terbatas. Teknologi jarang digunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran. Sedangkan era modernisasi mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran dan manajemen, mengutamakan pendekatan fleksibel, inovatif, serta kolaboratif dengan data dan analitik untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Manajemen pendidikan di era modernisasi juga memiliki tantangan, yaitu satu, kesenjangan digital. Tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam kualitas pendidikan. Dua, perubahan cepat dalam dunia kerja. Manajemen pendidikan harus terus mengikuti perubahan kebutuhan dunia kerja agar lulusan dapat tetap relevan. Tiga, kapasitas tenaga pendidik. Tidak semua tenaga pendidik memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi dan metode pembelajaran modern. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional menjadi prioritas. Adapun strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, yaitu satu, pengembangan kompetensi digital, meningkatkan kemampuan siswa dan pendidik digital melalui pelatihan dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Dua, kolaborasi dengan berbagai pihak bekerjasama dengan pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif berkelanjutan. Tiga, peningkatan infrastruktur investasi dalam infrastruktur pendidikan seperti akses internet, perangkat digital, dan fasilitas fisik menjadi kunci keberhasilan modernisasi pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan di era modernisasi adalah meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi pelestarian, mempersiapkan generasi yang kompeten, mendorong inovasi, memperkuat nilai karakter, memperluas aksesibilitas, dan membangun kolaborasi global. Contoh penerapan modernisasi manajemen pendidikan. Satu, penggunaan manajemen learning system atau LMS untuk pembelajaran online. Dua, penggunaan aplikasi penilaian online. Tiga, penggunaan sistem informasi akademik untuk mengelola data siswa dan nilai. Empat, penggunaan video conference untuk pembelajaran jarak jauh. Di Indonesia, implementasi manajemen pendidikan di era modernisasi terlihat dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran yang lebih berani, seperti dalam platform e-learning yang memfasilitasi siswa di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem manajemen berbasis data, seperti sistem informasi manajemen pendidikan, untuk memadukan kinerja guru dan sekolah. Kurikulum yang lebih adaptif dan berbasis pada keterampilan abad ke-21, termasuk literasi digital, juga menjadi bukti utama. Tingkat sekolah, kepala sekolah, dan guru mulai menerapkan model kepemimpinan kolaboratif dengan melibatkan orang tua dan komunitas dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan inovatif. Manajemen pendidikan di era modernisasi adalah kunci untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan memanfaatkan teknologi, berinovasi, dan berorientasi pada kebutuhan global dan lokal, pendidikan dapat menjadi instrumen utama dalam membangun masyarakat yang cerdas dan